Selamat datang di Kampung Pancasila, sebuah tempat di mana warga yang gotong royong dan saling berkolaborasi hidup dengan damai. Dan juga nilai-nilai Pancasila yang selalu berada di hati setiap warganya. Beragam program hadir untuk menjadikan Kampung Pancasila menjadi kampung yang mandiri, sejahtera, juga aman dan nyaman untuk dihuni. Kolaborasi antar pemerintah kota Surabaya dengan warga menjadi sebuah kesatuan apik yang tak terpisahkan. Di bidang lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup hadir memberikan edukasi pentingnya pemilahan sampah dari rumah warga. Setiap harinya ada 1.800 ton sampah yang dihasilkan oleh penduduk Surabaya. Sebanyak 1.000 ton dari sampah tersebut sudah diolah di tempat pembuangan akhir Benowo. Di sana, sampah diubah menjadi energi listrik melalui sebuah pembangkit listrik bertenaga sampah. Namun, masih ada sisa 800 ton yang menjadi pekerjaan rumah bersama. Berbagai tempat pengolahan sampah seperti 26 rumah kompos, 660 bank sampah unit, dan 3 bank sampah induk juga membantu pengurangan tonase sampah harian ini. Akan tetapi, masih ada sekitar 500-600 ton sampah per hari yang harus dibuang ke TPA. Jika tidak ada solusi, lahan untuk TPA ini akan semakin menipis. Apa yang bisa kita lakukan? Dimulai dari setiap rumah tangga untuk memilah sampah dari rumah. Dengan memilah sampah, kita semua bisa membantu menciptakan Surabaya yang lebih bersih dan lebih sehat. Bayangkan kalau setiap rumah tangga mulai memilah sampah dari rumah, sampah organik bisa jadi kompos, sampah anorganik bisa didaur ulang. Jumlah sampah yang dibuang ke TPA akan berkurang drastis. Cuaca yang sering berubah mengakibatkan berbagai permasalahan di bidang pertanian dan mengganggu ketahanan pangan dalam skala makro. Ketahanan pangan bisa dimulai dari skala mikro di level RT ataupun kampung. Lewat urban farming, warga bisa menanam dan mencukupi kebutuhan pangan mereka sendiri dengan memanfaatkan lahan yang ada di rumah maupun kampung masing-masing. Hasil dari urban farming juga bisa diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis dan bisa membantu perekonomian tiap-tiap rumah tangga. Selain itu, masalah sanitasi masyarakat juga tidak bisa dikesampingkan. Pencegahan buang air besar sembarangan menjadi salah satu fokus utama di bidang lingkungan karena berhubungan erat dengan kesehatan masyarakatnya. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga menghadirkan program Sinja atau Sedot Tinja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tarif di bawah layanan serupa oleh swasta. Tak hanya itu, kerja bakti bareng juga merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari program di bidang lingkungan. Namun, kegiatan ini juga harus didukung oleh bantuan alat dan tenaga dari pemerintah kota lewat Satgas BSDABM. Dengan adanya bantuan normalisasi saluran ini, lingkungan di kampung bisa lebih bersih dan juga aman dari ancaman banjir dan genangan ketika hujan turun. Di bidang kemasyarakatan, program Sistem Keamanan Lingkungan atau Siskamling harus selalu didorong dan diaktifkan sebagai bentuk preventif dari ancaman keamanan yang ada. Potensi konflik sosial dan horizontal antar masyarakat harus segera diidentifikasi dan dipikirkan cara penanganannya agar tak berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan mengancam keamanan dan kenyamanan. Selain itu, di tengah potensi cuaca yang sering berubah dengan cepat, tidak bisa diprediksi. Adanya edukasi terkait mitigasi bencana harus selalu diberikan kepada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kampung. Edukasi tentang apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi, banjir, puting beliung, dan juga kebakaran harus selalu diberikan kepada warga. 3 menit pertama ketika terjadi kebakaran merupakan waktu yang sangat krusial. Peran warga sangat penting dalam mencegah kebakaran menjadi lebih besar dengan melakukan identifikasi titik api, evakuasi warga, melakukan pemadaman dengan APAR dan alat sederhana lainnya, hingga menghubungi layanan gawat darurat. Sementara itu, perlindungan terhadap anak juga harus terus dijalankan. Salah satunya adalah dengan implementasi pembatasan jam malam bagi anak-anak berusia di bawah 18 tahun. Situasi saat ini sangat dinamis dan juga pergaulan sosial remaja saat ini cukup meresahkan untuk orang tua, seperti tawuran antar geng, aksi perusakan fasilitas umum, kriminalitas, sampai penyalahgunaan narkoba. Banyak orang tua yang merasa cemas dengan keberadaan anak-anak mereka, terutama ketika malam tiba. Keresahan ini mendasari Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi
untuk memberlakukan pembatasan jam malam setiap hari mulai pukul 22 sampai pukul 4 pagi keesokan harinya. Sepanjang pembatasan jam malam tersebut, anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun wajib untuk ada di rumah, dan orang tua juga wajib memantau keberadaan dan aktivitas anak-anak mereka di rumah. Namun pemantauan ini juga harus didukung oleh warga setempat lewat Satgas Kampung Pancasila agar anak-anak bisa mendapat perlindungan dan hidup dengan aman dan nyaman. Dalam bidang ekonomi, adanya pelatihan wirausaha bagi warga di kampung menjadi sebuah terobosan yang sangat berguna. Pelatihan-pelatihan kewirausahaan penting untuk diberikan agar warga bisa mandiri secara ekonomi. Tips dan trik membuat dan menjalankan usaha dari rumah dari Pemkot Surabaya menjadi salah satu cara bagi warga untuk berdiri sendiri dan membantu ekonomi keluarga mereka. Koperasi Kelurahan Merah Putih hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan berbagai manfaat secara ekonomi. Di tengah kondisi ekonomi yang serba tidak pasti, keberadaan sebuah sentral ekonomi berbasis kerakyatan menjadi sebuah pegangan bagi para warga dalam hal ekonomi. Koperasi Kelurahan Merah Putih mengidentifikasi para pelaku UMKM yang ada di wilayah masing-masing dan memetakan potensi mereka untuk kemudian diberikan berbagai intervensi yang bisa membuat para pelaku UMKM bisa semakin kuat berdiri. Tak hanya itu, adanya koperasi ini juga sekaligus mengidentifikasi warga usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan yang nantinya bisa diarahkan untuk mengikuti bursa kerja terbuka milik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ataupun pelatihan kewirausahaan yang ada. Koperasi Kelurahan Merah Putih ini juga hadir untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah masing-masing, menawarkan barang dengan harga yang lebih murah sehingga warga bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan murah dan juga memutar roda ekonomi. Kampung Pancasila juga menjadi tempat bagi para warga untuk saling membantu satu sama lain lewat program Kampung Madani yang menghimbau warga untuk ikut membantu warga lain yang masih dalam kategori miskin, sehingga prinsip keadilan sosial bisa terwujud di Kampung Pancasila. Sementara itu, di bidang sosial dan budaya, implementasi eliminasi TBC di Kota Surabaya selalu dijalankan, terutama dari level rumah tangga dan kampung. Dinas Kesehatan mengajak warga untuk bergotong royong mewujudkan kampung bebas TBC, serta melakukan identifikasi dan terus memotivasi warga reaktif TBC untuk rutin berobat dan juga memakai masker jika berinteraksi dengan yang lain. Adanya partisipasi sosial dari seluruh warga di kampung akan menjadi dorongan motivasi yang positif bagi para penderita TBC untuk cepat sembuh. Dan juga mewujudkan kampung bebas TBC sekaligus eliminasi TBC di Kota Surabaya. Bahaya rokok sangat luas bagi kesehatan. Resiko peningkatan berbagai jenis kanker, penyakit paru-paru kronis, masalah kesuburan, juga berdampak buruk pada kehamilan dan janin. Tak hanya perokok aktif, perokok pasif juga menghadapi potensi kesehatan yang lebih besar. Untuk itu, keberadaan kampung bebas asap rokok penting untuk diwujudkan untuk kesehatan semua warga yang tinggal di sana. Edukasi terhadap buruknya efek rokok dan asap rokok terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan di kampung, yang nantinya bisa mendorong para warga untuk sadar akan bahaya rokok dan asap bagi kesehatan. Di samping itu, perlindungan ibu hamil, anak-anak juga penting untuk dilakukan. Pencegahan stunting dan juga identifikasi masalah kesehatan lainnya pada ibu hamil, bayi, dan balita selalu dilakukan agar warga yang tinggal bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat dan menjadi generasi baru yang lebih baik. Pemantauan anak-anak di usia sekolah juga perlu mendapat perhatian, karena pendidikan merupakan modal utama untuk hidup lebih baik di masa depan. DP3A PPKB menghadirkan psikolog yang bisa membantu identifikasi dan juga penanganan anak-anak yang bermasalah di pendidikan maupun ketika mereka menghadapi permasalahan di keluarga. Permasalahan di keluarga juga bisa diselesaikan dengan hadirnya Puspaga yang menyentuh sampai level RW. Layanan konseling dihadirkan bagi para warga yang ingin konsultasi tentang permasalahan di keluarganya. Karena keluarga yang kuat merupakan modal psikologis bagi anak-anak untuk bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan implementasi Kampung Pancasila didampingi oleh seorang ASN atau non-ASN yang bertugas melakukan pendalaman permasalahan berdasarkan identifikasi awal dari Satgas Kampung Pancasila. Juga sebagai penghubung antara warga di kampung dengan pemerintah.
Tak hanya itu, Ketua RW di masing-masing wilayah berperan sebagai Ketua Satgas Kampung Pancasila di tingkat RW, yang bertugas untuk melakukan penilaian mandiri lewat aplikasi Sayang Warga dengan dibantu KSH atau Ketua RT. Hasil penilaian mandiri atau self-assessment ini menjadi dasar untuk mengetahui potret wilayah serta permasalahan yang muncul, yang nantinya akan dilakukan pendalaman oleh ASN atau non-ASN pendamping untuk penyusunan rencana tindak lanjut dengan OPD terkait. Dengan kolaborasi dan sinergi yang apik antara warga dan pemerintah, diharapkan Kampung Pancasila bisa menjadi sebuah kampung yang tak hanya nyaman untuk dihuni, namun juga aman dan sejahtera untuk seluruh warganya. Pancasila ningati, kampungku sejahtera, iku pasti.